Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan hidayah serta nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah sana kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang penjelasan dari hadis yang ada dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah memasuki ke hadis 31. An Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata atau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku kepada amalan yang ketika aku mengerjakannya niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, faqal izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Begitu pula zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kali ini temanya adalah tentang zuhud, yang mana ketika seorang hamba melaksanakan zuhud, maka Allah akan mencintainya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Maka apakah itu zuhud, para jamaah? Zuhud secara bahasa artinya meninggalkan, yang mana maksudnya secara istilahnya adalah mengambil kadar darurat atau hajat dari dunia yang Allah halalkan. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, yang mana diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bin Hanbal, menjelaskan bahwasanya zuhud itu ada 3 macam. Yang pertama, meninggalkan yang haram, wa huwa zuhdul awam. Ini adalah zuhudnya orang-orang pada umumnya atau orang awam. Wasani tarkul fudul minal halal, meninggalkan keutamaan dunia dari yang halal. Wa huwa zuhdul khawas, dan ini adalah zuhudnya orang-orang yang khusus. Dan yang ketiga, wasalis tarku ma yashgulu anillah, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan
dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah. Wa huwa zuhdul arifin, yang mana ini adalah zuhudnya orang-orang yang berilmu, para ulama. Kemudian disebutkan juga fazahid huwallazi yaqna'u bima atahullah. Seorang yang zuhud adalah orang yang merasa cukup, qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmat dunia, dari harta, uang, kekuasaan, jabatan, posisi, dan lain sebagainya. Wala ya'sa ala ma fatahu minad dunya, dan dia tidak bersedih, tidak galau, tidak khawatir terhadap apa yang dilewatkannya terhadap dirinya, atau terhadap sesuatu yang tidak ia dapatkan di dunia ini. Wala ya'laq qalbahu bighairi rabbih ta'ala, dan hatinya tidak galau, tidak risau dengan selain Allah, dengan selain Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian disebutkan juga, Ibnul Qayyim mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wal wara', sedangkan wara' tarku ma takhafu dararahu fil akhirah, adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Maka para jamaah salat zuhur rahimakumullah, disebutkan dalam hadis tadi bahwasannya Nabi menasihatkan, zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu. Dengan kita menjadi hamba yang senantiasa zuhud terhadap dunia, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan apa yang diperoleh dengan halal, dengan yang halal, maka Allah akan mencintai kita. Begitu pula zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Yang mana kita merasa cukup, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak mengucapkan pencapaian-pencapaian kita terhadap manusia, tidak memamerkan kekayaan kita, tidak memamerkan apa yang kita punya, posisi kita, jabatan kita kepada manusia, maka begitu pula manusia akan mencintai kita. Maka para jamaah salat zuhur rahimakumullah, nasihat ini begitu singkat namun memiliki arti yang padat dan juga dalam, bahwasannya kita sebagai manusia jangan sampai terlena dengan kenikmatan dunia, terlena dengan harta, terlena dengan uang, dengan posisi, dengan jabatan. Maka semuanya itu suatu saat akan sirna pada masanya. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan sebagai manusia, karena sesungguhnya manusia itu merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Maka ketika kita bisa melaksanakan atau kita bisa zuhud terhadap diri kita sendiri, terhadap dunia, terhadap manusia-manusia yang lain, maka insya Allah Allah dan juga manusia
teman saudara kita akan mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.